Sholawat adalah amalan yang sangat istimewa. Dikatakan istimewa karena Allah sendiri yang memulai bersolawat kepada baginda Rasul, kemudian diiringi oleh para malaikat, kemudian diperintahkan manusia untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran, Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada baginda Rasul. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima, berselawatlah kalian juga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat sendiri berisikan kumpulan lantunan doa serta pujian-pujian indah kepada sang manusia cahaya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang biasa disemarakkan di bumi Nusantara adalah Al-Barzanji, Al-Dhiyaulami, Maulid Ad-Dibai, dan sholawat Al-Burdah, di mana sholawat satu-satunya amalan yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun kita membacanya dalam keadaan bermaksiat ataupun lalai. Sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Sa'adatud Daraini bahwa Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani bertemu Rasulullah SAW. Kemudian beliau bertanya, "Ya Rasulullah, Allah bersolawat 10 kali kepada orang yang bersolawat kepadamu 1 kali. Apakah itu untuk orang yang hadir hatinya atau untuk mereka yang memang lalai dalam bersolawat?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Tidak, Allah bersolawat 10 kali kepada orang yang bersolawat kepadaku 1 kali, itu solawat mereka yang dalam keadaan lalai. Adapun solawat orang-orang yang hadir hatinya, penuh khusyuk dan cinta kepadaku, maka Allah datangkan malaikat yang akan mendoakan dan memintakan ampun untuknya. Kemudian tidak ada yang tahu pahalanya kecuali Allah sendiri." Adapun ya orang yang meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang sungguh tidak tahu jalan menuju surga. Sebagaimana dalam hadis, "Man nasyal sholata alayya," siapa saja yang lupa bersolawat kepadaku, faqad akhta'a thariqal jannah, maka sungguh dia sudah lupa salah jalan menuju surga. Tentulah Nabi adalah jalan menuju surga, mengingat bahwa surga tidak akan dibuka sebelum dimasuki oleh Rasulullah SAW. Sholawat menyimpan banyak sekali keutamaan. Sholawat dapat mengantarkan kita menuju perjumpaan dengan Rasulullah SAW, sebagaimana yang termaktub di dalam kitab Al-Imam Al-Ghazali bahwa ada sebuah sholawat di mana sholawat ini dapat mengantarkan kita menuju perjumpaan dengan baginda Rasulullah SAW, baik secara sadar maupun melalui mimpi. Sholawat tersebut berbunyi, "Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim," di mana sholawat ini apabila dibaca 500 kali siang dan malam, la yamutu hatta yajtami'a bin nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqazatan, maka orang tersebut tidak akan mati sebelum orang tersebut berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara sadar. Selain itu, sholawat juga berperan penting dalam mengantar doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis, "Ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama'i hijabun," tidak ada dari satu doa pun kecuali di antara doa tersebut dengan langit hijabun, ada penghalang, hatta yusolli alayya, sampai dia bersolawat kepadaku. Fa iza shalla alayya, apabila dia bersolawat kepadaku, in kharaqa zalikal hijab, maka penghalang tersebut akan hilang. Wa rafa'ad du'a, kemudian doa pun akan terangkat naik ke langit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita punya hajat, kita punya doa, kita punya harapan-harapan yang sulit sekali terkabul, maka tembak dia dengan banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita munajatkan, apa yang kita doa-doakan selama ini
Allah kabulkan. Kasratus sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam dalilul mahabbah. Banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW adalah bukti cinta. Man ahabba syai'an kasura zikruhu. Siapa saja yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Semakin kita sering bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka semakin dekat pula posisi kita nanti, derajat kita nanti di hadapan Rasulullah SAW. Di dalam hadis, beliau bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah, sesungguhnya yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan, mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Banyak sekali keutamaan dan kelebihan sholawat yang tidak bisa saya sebutkan keseluruhannya. As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di dalam kitab Az-Zakhairul Muhammadiyah menyebutkan beberapa kelebihan sholawat. Di antaranya takfirul khotoya, menghapus kesalahan, wa rafa'ad darajat, mengangkat derajat, wa ijabatud du'a, mengabulkan doa, wa nafil faqri wan najati minal ahwal, menjauhkan kita dari kefakiran dan memberikan kita keselamatan, wa wujubus syafa'ah, dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW kelak di hari kiamat. Wal jawazu ala sirati kal barqil khatib, melewati jembatan Shiratal Mustaqim seperti kilat yang menyambar. Wa kasratul azwaji fil jannah, dan memperbanyak istri di surga. Wa qada'u jami'il hawaijid dunyawiyah wal ukhrawiyah, dan terpenuhinya hajat-hajat dunia dan akhirat kita. Intinya, apapun yang kita hajatkan, kita tembak dengan sholawat, maka insya Allah akan terkabul apa yang kita hajatkan, baik hajat-hajat di dunia maupun di akhirat.